sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang lagi mencari jalur menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan kepadanya jalur masuk surga. Dan tujuan majlis ilmu ini kita menuntut ilmu. Jadi khususnya ibu-ibu tolong perbarui niat dudukan kita di majlis ini untuk mengingatkan Allah Subhanahu wa taala, menambahkan ilmu kita, membawakan ilmu tersebut dengan hidupan kita hari-hari kita. Dan yang terpenting dari ilmu, kapan kita bisa membedakan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang buruk? Sebenarnya semua ilmu ada manfaat. Tapi maksudnya yang sering diminta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang bermanfaat yang terbawa dengan 4 hal. Ilmu yang bermanfaat yang terbawa dengan 4 hal. Mudah dipahami, mudah diingat, dan yang terpenting mudah dikerjakan. Ilmu yang bermanfaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk mengerjakan ilmu tersebut. Jangan hanya saja sekedar dengar baru lupa apa yang disampaikan. Atau duduk di majlis ilmu, apa yang dapat dari majlis ilmu? Masya Allah, sudah lihat Syekh kulitnya putih, hidungnya mancung. Baru-baru ini dulu fokus dengar, jangan fokus lihat. Nanti kalau ibu-ibu fokus lihat, seperti kemarin saya pernah safari dakwah di Sumatera Barat. Sampai selesai 40 menit wasiat, ada ibu bertanya, Syekh tadi pakai bahasa apa? Ibu gak fokus atau apa? Saya fokus lihat, gak fokus dengar. Fokus lihat, gak fokus. Jadi saya sudah janji sama tim. Jadi kalau saya lihat ibu-ibu khususnya lagi fokus lihat atau nanti saya kamu ditutup Pak. Menuntut ilmu. Tujuan kita di majlis ilmu ini mengingatkan Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah ada kesempatan yang singkat kita foto sama-sama, foto rame-rame. Tapi tolong nanti tidak boleh selfie atau dekat-dekat atau pelan-pelan, jaga kehormatan majlis, jaga kehormatan ulama, masjid yang dekat kita. Nah, kita lanjut kata Allah Jalla wa Ala. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Allah Subhanahu wa taala memulaikan surat Al-Kahfi dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mengucapkan alhamdulillah? Karena nikmah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini salah satu nikmah yang besar, yaitu alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihi alkitab, yang telah menurunkan Al-Qur'an, mewahyukan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat ini kita bisa mengerti dan bisa membayangkan salah satu nikmah yang besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an Karim. Al-Qur'an wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mengeluarkan kita dari kegelapan jahalah untuk cahaya iman dan takwa. Bahkan tidak ada satu pun yang tahu apa itu iman kecuali dengan fadilat Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika anzalna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman." Allah Jalla wa Ala berfirman, wahai Nabi Muhammad, kami mewahyukan Al-Qur'an sebagai rahmah dan wahyu.
Sebelum niya engkau tidak tahu apa itu kitab dan apa itu iman. Jadi sebenarnya tidak ada yang bisa mengetahui atau membayangkan apa arti iman kecuali dengan Al-Quran. Ingin menambahkan iman kita, ketakwaan kita, menjadi orang yang mukmin sebenarnya, silakan dekat dengan Al-Quran. Karena sebenarnya iman itu terbawa dengan Al-Quran. Salat adalah tiang kita sama Allah Subhanahu, tiang Islam. Dan Al-Quran adalah tali kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tali kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin kita memegangkan tali tersebut, makin kita dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Sekiranya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kami menurunkan Al-Quran atas sebuah gunung itu batu, kamu akan melihat batu tersebut, gunung tersebut akan pecah belah dengan isinya Al-Quran. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebabnya apa? Khusyuk yang akan terasa oleh gunung tersebut. Dan contoh ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk manusia supaya bisa bertafakkur. Tanya pada diri sendiri, berapa ayat yang kita lewat tapi tidak ada perubahan di dalam hati? Berapa ayat yang kita hafal tapi belum tahu apa itu? Salah satu hal yang mohon maaf sekali sebelumnya yang jadi saya sedih hari ini, saya yakin dan percaya dan husnuzan sama jamaah, karena kesemangatan jamaah dan rasa cinta sama ulama, sama ustaz-ustaz, alhamdulillah bergembira dan senang-senang. Tapi yang mensedihkan saya ketika qari kita tadi sedang baca Al-Quran dan ternyata waktu itu saya baru masuk ke tempat acara. Subhanallah, yang fokus dalam masalah mendengarkan Al-Quran mungkin 1%. Dan semuanya fokus juga. Ya, mungkin ini lucu ya, tapi ini bahaya juga. Bahaya. Wa idza quri'a al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kita ingin mendatangkan rahmat Allah. Masih ada banyak dosa dan maksiat. Masih kita butuh mendapatkan rahmat Allah dan merasakan ibadah yang sempurna, khusyuk, kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, bagaimana ingin dapat kalau tidak memperhatikan Al-Quran? Karena sebenarnya tidak ada rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali akan terbawa bersama Al-Quran. Tidak ada ketenangan hati kecuali ketika mengingatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Al-Quran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata-kata yang terbaik sesudah Al-Quran. Artinya Al-Quran yang pertama baru ada kata-kata yang baik. Wa innal Qur'ana la yarfa'u Allah bihi aqwama. Allah Subhanahu wa ta'ala akan meningkatkan derajat kaum-kaum dengan Al-Quran. Dan juga terbaliknya, dengan Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan derajat kita. Kenapa? Karena berapa kali kita bisa mendengarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, tapi belum mendapatkan manfaatnya, barakatnya. Sering saya sampaikan, tolong jangan fokus kapan saya hafal atau kapan saya selesai baca. Tapi harus kita memperhatikan kapan saya dapat hidayah dari Al-Quran, berkat dari Al-Quran, manfaat dari Al-Quran. Karena tujuan Al-Quran itu mendatangkan manfaat, mendatangkan hidayah. وَجَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن
نشاء من عبادنا. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran sebagai cahaya yang mendatangkan petunjuk untuk jalur yang lurus. Yang sering kita minta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal. Maka ini doa yang pertama. Anak-anak kita kalau baru mau belajar ibadah, doa yang pertama diminta ihdinas siratal mustaqim. Jalur yang petunjuk atau jalur yang benar, jalur yang lurus. Dan ini terbawa dengan Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatkan derajat kita melalui Al-Quran. Mohon maaf, siapa itu keluarga Adija? 12 bersaudara, Masya Allah sudah terkenal di Indonesia. Kenapa? Karena itu terasa hebat atau lebih baik dari orang yang lain? Wallahi namai Allah Subhanahu wa taala, saya pastikan sama jamaah, saya tidak lebih baik dari siapapun di antara kalian. Bahkan ibadat saya ibadat orang biasa-biasa saja. Tidak memiliki ibadah yang lebih agung atau ibadah yang lebih mulia atau ibadah yang sempurna. Kadang-kadang iman saya turun, iman saya naik, iman saya semangat, kadang-kadang malas ibadah, itu sama saja. Tapi gimana kita mendapatkan kemuliaan dunia ini? Wallahi berkah yang terbawa dengan Al-Quran. Siapa itu Ali Jabir? Siapa itu Syekh Hussein Jabir? Muhammad Jabir? Siapa? Wallahi tidak ada apapun kecuali dengan fadilat Al-Quran yang terbawa dengan Al-Quran. Kan berapa kali kita melihat para ustaz besar tapi tidak hafal Al-Quran, dan anak kecil yang baru berapa tahun dan sudah hafal Al-Quran, kita terasa lebih dihormati orang yang kecil yang hafal Al-Quran dari orang yang lebih besar tapi tidak hafal Al-Quran. Itulah Al-Quran akan meningkatkan derajat kita bukan hanya saja di dunia tapi juga di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Jalla wa Ala, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara, bersama malaikat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang dekat dengan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mendatang atau tidak memilihkan keluarga yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, itu para nabi, para rasul, orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul, atau malaikat yang mulia. Tapi apakah manusia biasa bisa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Bisa. Bahkan termasuk keluarga Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Ahlul Quran. Ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Itulah keluarga Allah Subhanahu wa taala. Yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keluarga. Siapa? Ahlul Quran. Jadi harus kita memperhatikan Al-Quran, menghayati Al-Quran. Maka sering saya sampaikan, ketika kita membahaskan masalah Al-Quran, khususnya di Indonesia, masih ada banyak yang lagi ragu-ragu. Syekh, kalau saya susah baca, lidah saya masih orang Indonesia, susah tahu mana huruf Ain, mana huruf Kha, huruf Ha. Jadi gimana? Saya nggak bisa termasuk ahli Al-Quran keluarga Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Kesempatannya masih ada. Kesempatannya masih ada. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menajak masalah hafal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menajak kita untuk masalah baca. Kalau tidak bisa hafal, silakan baca. Kalau tidak bisa baca, masalah dengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering duduk sama Abdullah bin Mas'ud dan beliau berkata, "Iqra." Kata sahabat, "Apakah ya Rasulullah saya baca Al-Quran dan Al-Quran diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu?" Kata Rasulullah, "Saya cinta dan suka mendengarkan Al-Quran dari orang yang lain." Jadi hubungan kita sama Al-Quran bisa dijaga. Kalau tidak bisa hafal, ini yang pertama. Istiqamah baca. Gak bisa istiqamah baca, jarang-jarang atau lama-lama tidak baca, istiqamah mendengarkan Al-Quran. Tidak bisa ikuti sama ahli Al-Quran, bantulah ahli Al-Quran, mencontohkan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika kita belajar Al-Quran sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita belajar 10 ayat saja. 10 ayat.
belajar, hafal. Apa artinya? Dilaksanakan, dicontohkan, dibuktikan di dalam hari-hari kita. Ayat tentang sabar, saya orang yang sabar. Ayat tentang takwa, saya orang yang takwa. Tapi berapa ayat yang kita lewat? Baru ini baca wirid kita. Was-sabirina was-sabirat. Keluar dari masjid tidak sabar. Tiba-tiba ada yang masuk atau tiba ada yang caci maki langsung karena sebenarnya berkah dan manfaat Al-Quran bukan berapa banyak kita hafal, tidak, tapi berapa banyak kita menhayati Al-Quran. Seperti Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata ketika ditanya bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Kalau ingin melihat Al-Quran yang jalan kaki, silakan lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau anda ingin mencontohkan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi orang yang paling dekat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, posisinya dalam posisi yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dekatlah dirimu dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkanmu padanya. Nah, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Datangkan hidayah untuk jalur yang lurus. Wa idza ikhtalaftum fi amrin farudduhu ila Allah. Kalau ada masalah yang lagi ragu-ragu, masih belum pasti, masih belum yakin, khilaf di antara ulama, solusinya apa? Kembali kepada Allah. Apa itu kata-kata Allah? Al-Quran. Wallahi benar sekali, Al-Quran ini sebagai solusi hidup. Solusi hidup. Ada penyakit, terbawa dengan Al-Quran obatnya. Ada masalah, terbawa dengan Al-Quran ayat. Bahkan kalau lihat di dalam Al-Quran, yang paling banyak di dalam Al-Quran bukan masalah hukum-hukum, hukum agama Islam, yang terbanyak di dalam hadis Nabi Muhammad. Tapi di dalam Al-Quran cerita-cerita kaum-kaum yang sebelum kita, cerita-cerita yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Anda sudah ada bala, silakan baca Al-Quran. Lihat bala Nabi Muhammad, lihat bala Nabi Ayub, lihat bala Nabi Yusuf. Silakan lihat bagaimana mereka sabar, silakan diikuti. Ada orang yang ingin ada dosa maksiat, silakan lihat Nabi Adam berdosa dan langsung taubat, tidak putus asa sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anda punya masalah terasa hidupannya itu susah, baca Al-Quran. Boleh, yang terjadi di masa sekarang khususnya, ada masalah lagi rasa sedih, langsung mendengarkan lagu-lagu. Lagu-lagu akan meningkatkan kesedihan kita. Ada rasa sedih, dengar, meningkatkan rasa kesedihan kita. Jadi sedih, lebih sedih lagi. Tapi Al-Quran akan mendatangkan solusinya. Solusi kesedihan kita terbawa dengan Al-Quran. Terbawa dengan Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa wa rahmah. Untuk siapa? Mukminin, orang-orang yang betul-betul percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk salah satu rukun-rukun iman. Karena sebenarnya agama Islam kita dibangun dengan 3 tingkatan. Agama Islam dibagi dengan 3 tingkatan. Yang pertama tingkatan yaitu secara zahir, 5 rukun Islam. Syahadat, salat, puasa Ramadan, bayar zakat, berangkat haji. Secara zahir. Kalau ada orang yang non-muslim, orang Kristen atau orang Yahudi masuk masjid dan salat seperti orang muslimin, ada yang tahu ini muslim atau tidak? Tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena secara zahir semua orang bisa mencontohkan Islam, tapi itu tidak cukup. Seperti orang yang non-muslim mau masuk Islam, apakah cukup mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, masuk Islam atau tidak? Ada orang non-muslim mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, masuk Islam atau tidak?
Tidak. Oh tidak. Tidak. Kenapa tidak masuk? Cuma Karena ucapnya doang. tidak cukup sekedar baca atau sekedar lidah kita. Asyhadu an la ilaha. Semua orang bisa. Semua orang bisa. Tapi yang penting secara batin juga. Agama Islam itu dibangun dengan dua, secara zahir dan juga secara batin. Iman kepada Allah harus kita percaya dengan melafazkan syahadat. Percaya dengan hati, baru diucapkan dengan lisan. Baru diucapkan dengan lisan. Itulah Al-Quran. Kalau ingin mendapatkan berkah Al-Quran, di antara rukun-rukun iman pada kitab-kitab. Kitab-kitab yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya Al-Quran. Wa muhaiminan alaih, yang menutup semua risalah-risalah dan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran. Semua Nabi dan Rasul punya mu'jizat, tapi mu'jizatnya hilang. Kecuali mu'jizat Nabi Muhammad dan Al-Quran. Boleh kita masuk sekolah, belajar, Masya Allah fizik, Masya Allah math, Masya Allah geografi, Masya Allah itu semuanya. Selesai belajar, buku ini ditaruh atau di lemari atau di mana-mana. Tapi Al-Quran sudah hafal 30 juz, artinya sudah selesai? Tidak. Sampai kita meninggal dunia, Al-Quran akan terbawa. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal Qur'ana la yatafallatu ashadda mimma tatafallatu al-ba'iru fi 'uquliha. Orang yang sudah hafal Al-Quran tapi tidak menjagakan Al-Quran, Al-Quran tiba-tiba akan hilang. Contoh yang terbesar kita semuanya, termasuk saya pribadi. Waktu kita di sekolah sudah hafal mungkin juz amma yatasaalun. Tapi sekarang juz amma yatasaalun sudah mulai hilang. Yang kita tetap hafal qul 3. Kenapa? Karena ini yang sering dibaca di dalam salat. Allahu Akbar, Allah. Oh, ini belum Fatihah. Alhamdulillah. Bahkan sampai sekarang, ketika sekarang kita salat, bahkan tidak memperhatikan Al-Quran. Itu hanya sekedar baca. Wallahi sampai kita tahiyat. At-tahiyatu lillah, qul huwallahu ahad, Allahu samad. Karena sebenarnya waktu berdiri dan baca Al-Fatihah, baca Al-Quran, tidak memperhatikan Al-Quran, hanya saja sekitar rutin. Allah otomatis baca Fatihah, baca Qul Huwallahu. Maka berapa kali kita salat, Allah Akbar, baca Al-Fatihah, Qul Huwallahu satu kali selesai. Sudah baca belum? Baca satu kali Qul Huwallahu. Ulangi dua kali. Kenapa? Tidak sebenarnya itulah tujuan Al-Quran, kita makin menhayati. Afala yatadabbarun Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Hati mereka sudah terkunci, tidak bisa menhayati Al-Quran. Contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Al-Quran diwahyukan atau diturunkan di atas gunung akan pecah belah batu. Tapi ternyata hati kita lebih keras dari batu. Kenapa? Bingung, kita bingung. Kenapa saya belum bisa dapat khusyuk? Kenapa saya belum bisa mendatangkan hidayah? Kenapa saya terasa hidupan yang susah? Apakah Anda betul-betul dekat dengan Al-Quran? Dekat dengan Al-Quran hanya menhayati Al-Quran sebenarnya, atau hanya saja baca-baca saja? Walaupun baca, ya benar, tetap dapat pahalanya setiap huruf 10 kebaikan. Tapi berkah Al-Quran atau hidup bersama Al-Quran atau mendatangkan solusi-solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau merasakan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak dapat kecuali untuk orang yang menhayati Al-Quran. Karena berapa banyak orang yang hafal 30 juz tapi akhlaknya buruk. Banyak. Berapa banyak orang yang Masya Allah ulama besar tapi sombong. Kenapa? Karena itu bukan masalah hafalan, tapi masalah hayati, menghayati Al-Quran, menghayati Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati kita dengan Al-Quran Karim ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mendatangkan beberapa solusi hubungan kita bersama Al-Quran. Seperti yang saya sampaikan, ada 4 cara.
Yang pertama, berusaha ada niat untuk menghafalkan Al-Quran. Jangan melepaskan diri dari niat hafal Al-Quran. Walaupun masih susah, walaupun belum bisa, tetap ada niat hafal Al-Quran. Yang kedua, bertahap-tahap untuk ibadah dan bertahap-tahap mendekatkan diri kepada Al-Quran. Jangan buru-buru. Baru dengar tausiah, semangat saya mau baca. Cara yang tercepat hafal Al-Quran gimana? Bertahap-tahap. Silahkan lihat berapa tahun yang sudah lewat masih belum hafal. Sudah berapa lama yang lewat? Tapi fokus pada yang sedikit dan istiqamah itu lebih berkah dari yang besar atau banyak tapi berlama-lama. Bahkan ini salah satu jalur syaitan. Syaitan akan datang ketika baca Al-Quran, selesai berapa halaman dulu, syaitan datang, lihat besok ada berapa lagi? Besok lagi berapa? Lagi berapa? Masih belum selesai surah Al-Baqarah. Ini sudah berapa halaman? 20, 30 halaman, 40, belum selesai. Udah masih susah ya. Solusinya apa? Bertahap-tahap. Jangan cari yang terafdal, tapi cari yang termudah. Yang termudah dan istiqamah. Dan itulah agama yang dicintai oleh Rasulullah. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, yang sedikit tapi istiqamah. Jadi yang pertama niat hafal. Yang kedua istiqamah baca walaupun sedikit. Harus kita punya wirid. Satu lembar. Kalau hari ini saya sibuk atau ada alasan, jangan ditinggalkan Al-Quran sama sekali, tapi dikurangi wirid kita. Biasanya satu lembar. Hari ini saya sibuk, jangan ditinggalkan Al-Quran. Tetap baca walaupun 2 ayat. Walaupun 2 ayat, tapi tetap ada hubungan setiap hari bersama Al-Quran. Tidak bisa sama sekali, berusaha ada wirid mendengarkan Al-Quran sebelum tidur, ketika bangun, di rumah, di jalan, di masjid, di mobil. Bahkan ini salah satu cara untuk melahirkan anak-anak ahli Al-Quran. Keluarga Ali Jabir kita 12 bersaudara. Saya yang paling bungsu. 12 bersaudara ini alhamdulillah semuanya ahli Al-Quran. Gimana solusinya? Artinya orang tua ahli Al-Quran, ibu dan ayah saya dua-duanya tidak hafal. Bahkan ibu saya sampai sekarang baca Al-Quran masih salah baca. Tapi solusinya apa? Contoh dan sering mendengarkan Al-Quran. Gak pernah saya masih ingat, belum pernah diperintahkan saya hafal Al-Quran sama orang tua. Belum pernah. Ayo baca Al-Quran, ayo hafal. Belum pernah. Tapi apa? Contoh. Masuk ke rumah ibu baca Al-Quran, keluar dari rumah baca Al-Quran, di mana-mana baca Al-Quran, di mobil, di pesawat, di baca Al-Quran. Sibuk dengan Al-Quran. Nanti otomatis saya kembali kepada Al-Quran. Anak ini otomatis akan kembali kepada Al-Quran. Walaupun di awal-awal terasa atau kelihatannya tidak saleh atau lama-lama tidak mau belajar. Termasuk saya pribadi. Wallahi demi Allah Subhanahu wa taala, saya alhamdulillah sudah kabur dari 12 tahfiz Al-Quran. 12 tahfiz Al-Quran, belajar Quran saya kabur. 12. Masuk yang pertama kabur, masuk yang kedua kabur, masuk yang ketiga kabur. Kenapa? Anak. Namanya anak suka main. Tapi otomatis sudah besar saya kembali kepada Al-Quran. Tapi kalau masalah perintah, mungkin di awal-awal saleh, tapi nanti tiba-tiba besar, jangan bingung kalau anda ini kembali kepada hal-hal yang buruk. Kenapa? Karena biasanya anak kita akan lahir dengan contoh yang diberikan oleh orang tua. Contoh yang diberikan oleh orang tua, bukan masalah perintah. Kalau kita hanya saja memerintahkan amal saleh, jadi tidak dibuktikan amal saleh itu, mohon maaf, jangan cari anak yang saleh. Memerintahkan amal saleh, tapi sering setiap hari main TikTok, ya, itu udah balasannya sama anak kita, nanti akan main TikTok. Yang ini, Bismillah, dekat lagi, Bismillah, ini dekat, nanti masuk ke balai. Dan di belakang, mana kabar, sehat? Masya Allah, alhamdulillah.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungan kita bersama Al-Qur'an yang pertama harus kita tetap ada niat hafal Al-Qur'an. Yang kedua istiqamah baca walaupun sedikit. Kalau tidak berusaha setiap hari dengar Al-Quran, berbanyak mendengarkan Al-Quran sebelum tidur, ketika bangun, di HP kita, di mana-mana, silahkan berbanyak mendengarkan Al-Quran. Yang keempat, kalau Anda tidak dapat kesempatan untuk menjadi ahli Al-Quran, mudahkan kepada orang yang lain menjadi ahli Al-Quran. Bantu ahli Al-Quran, anak kita, cucu kita, tetangga kita, atau program ahli Al-Quran. Ketika mereka hafal, saya akan dapat pahala yang sama. Dapat pahala yang sama. Dan yang kelima saya tambah pribadi, berbanyak doa. Berbanyak doa. Karena Al-Quran ini, Al-Quran adalah kata-kata Allah, kata-kata yang suci, dan tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hati yang kotor. Dan sebenarnya mohon maaf, kita semuanya termasuk saya, hati kita masih kotor. Jadi kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mudahkan kepada kami menjadi ahli Al-Quran. Kalau sudah dapat, jangan pernah terasa saya hebat atau lebih baik dari orang yang lain. Jangan pernah. Tapi ucapkanlah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balik hati, tetap hatiku dalam agama. Ahli Al-Quran, ya Allah tetap hatiku ahli Al-Quran. Ahli qiyamul lail, ya Allah tetap hatiku ahli qiyamul lail. Ahli salat fardu, ya Allah tetap hatiku ahli salat fardu. Jadi jangan pernah terasa hebat. Akan ini salah satu jalur syaitan merasakan kita hebat atau lebih baik dari orang yang lain, dan kita tiba-tiba nanti kembali kepada dosa dan maksiat. Kenapa? Karena kita merasakan diri lebih baik dari orang yang lain. Satu kata dari Ustaz Adi Hidayah yang sering saya suka sampaikan, orang yang berdosa dan maksiat dan taubat sering berusaha untuk mengembalikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dari orang yang saleh tapi tidak terasa berdosa, terasa hebat. Sudah saya orang saleh. Orang yang dosa dan maksiat dan sering berusaha untuk kembali kepada Allah, derajat dia lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dari orang yang saleh yang tidak terasa berdosa. Itu semuanya orang yang berdosa, itu semuanya orang yang malas, itu semuanya orang yang lagi ragu-ragu, yang lagi malas, yang lagi tidak ada kekuatan. Tapi kita minta sama Allah Subhanahu wa taala dan hanya saja berusaha. Karena sebenarnya kata Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Dari mana kita dapat ketakwaan? Dari mana kita dapat iman? Dari mana kita dapat kemuliaan dunia dan akhirat? Dari Al-Quran. Kembalilah kepada Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan solusi hidupan dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meningkatkan derajat kita, mengampuni dosa-dosa kita, mencatat kita sebagai ahli Al-Quran, mencatat kita anak-anak kita menjadi orang salihin dan salihat. Dan ya Allah, kalau ada di antara kita yang punya penyakit, semoga disembuhkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada di antara kita yang punya hutang, semoga dilunaskan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada di antara kita yang masih jomblo, semoga dapat jodoh yang saleh dan saleh. Kalau ada di antara kita yang sudah nikah, semoga dapat keturunan yang saleh dan saleh. Kalau ada di antara kita yang lagi ragu-ragu, yang lagi mau hijrah, punya masalah, punya kesusahan, semoga dimudahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lagi cari kerja, semoga dapat kerja yang barakah, yang halal, yang rezeki yang luas, ya Rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan pada lidah kita menjadi fasih baca Al-Quran, ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad waghfir lana wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat برحمتك إنك سميع مجيب للدعوات وانصر إخواننا في فلسطين كلهم عونا ونصيرا يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Dan mohon maaf kalau panjang waktu atau ada salah atau khilaf. Saya mengucapkan atur nuhun pada jemaah, selamat
insyaallah sekitar 15 atau 20 menit lagi sama Ustadz Heri insyaallah menjelaskan programnya, dan mudah-mudahan kita hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang mendukungkan agama Allah Subhanahu wa taala dan membantukan ahli al